Iya, Pak duduk manisnya. Dibuka mic-nya, Pak. Pak duduk manis. Dibuka mute-nya, Pak. Ya, ini Pak Renegade ini ya tadi ya, Pak ya. 2 tangan kanan semua ini ya, Pak ya. Iya, itu. Tapi kalau nggak ada Islam kurang rame loh, Bu. Jadi nggak ada bahan tertawaan kayaknya ya. Kan Iya, sepi, tadi Bu. ada si One Way itu. Iya, kalau ini dia ada, masuk kan lagi sepi. nih. Dia masuk nih ya. Silakan ya lawan Pak One Way ya. Saya diam aja ya, teman-teman ya, Pak Cak Lontong. Iya, ini dia. Masukin. Iya, silakan. Tadi Mana Pak One Way? Itu dia Pak One Way. Selamat malam Pak One Way. Selamat malam. Saya hanya melayani orang yang berkualitas, yang belagu lo juga nggak berkualitas gimana sih? Kalau menjawab pakai jawab aja ya orang yang menilai ya. Makanan ini apa nggak kualitas Pak? Ini sangat kualitas sekali. Mohon maaf saya tidak melayani hujater ya, apalagi ini bulan Ramadan ya. Mohon maaf saya tidak saya tidak. Ya dengan Cak Lontong ya, dengan Cak Lontong coba ya. Dengan saya dulu Bu. Dengan saya dulu. Pak Renegade ya. Dengan saya gimana DP aja Anda hujater begitu? Tukang fitnah begitu enggak? Menurut kemampuan saya nanti. Apakah Bapak sudah minum kencing onta pagi ini? Kan? Nah, Buti kan enggak betul kan kata saya. Ya, udah jangan yang itu Pak, yang esensi aja ya. Yang esensi ya, silakan dengan Pak Cak Lontong. Cocoknya itu kamu itu dicocoknya di debat di live chat gitu. Jadi tim peserta di live chat aja kamu debat sana, yang di sini. Ya. Ya udah, senang Pak Lontong ya Pak Renegade sebentar ya. Pak Renegade ya, atau Pak Frans, Pak Cak Lontong dengan Pak One Way. Kita dengar dulu ya, Pak Renegade, Pak Saprata kita dengarkan dulu. Ya, silakan Pak Cak Lontong kasih pertanyaan buat One Way ini. Pak One Way, saya yang kita mau coba malam ya. Jadi gini ya, kamu bertanya kepada saya, tetapi kamu harus siap juga ditanya. Deal nggak? Ya. Deal. Oke, silakan. Itu fair. Asal kalau jadi saya mau tanyakin Pak One Way. Pak One Way pernah nggak mempelajari asal usulnya puasa Ramadan atau Idul Fitri itu? Sedangkan tradisi ini itu berasal daripada kaum Sabi'i. Ya, sebentar, saya masukkan sebentar. Dokter Nalar ini dari mana? Jangan asal cuap-cuap, mana buktinya kalau itu dari Sabi'in? Tidak ada bukti. Dia bilang Allah itu katanya pertama dari orang Nasrani katanya. Mana buktinya? Asal ngomong aja kau ini. Kemampuan. Allah itu Nabi bangsa Arab sudah mengenal kata Allah sebagai Tuhan dibawa oleh Nabi Ibrahim. Sebentar, Dokter Nalar, kalau saya jablak saya turunin ya, Saya ngomong dulu sama Cak Lontong nih, ya. Iya, Dokter Nalar, kalau kata Allah itu diperkenalkan kepada bangsa Arab sejak Nabi Ibrahim. Makanya di Mekah itu ada makom Ibrahim. Makom itu apa? Tempat telapak kaki Nabi Ibrahim. Lalu ada namanya Amr bin Luhai. Dengar dulu. Ditunjukkan buktinya. Ya mana buktinya? Umat Islam sudah tahu semua ini. Umat Islam tahu nih. Saya katakan benar apa salah. Lalu ada namanya Amr bin Luhai. Nah, inilah orang yang membawa berhala sebagai perantara untuk beribadah kepada Allah. Ada namanya Manat, orang Lata, manusia aja bangga lu manusia aja Amr bin Luhai ini menggunakan media patung. Kalau Amr bin Luhai menggunakan media patung untuk sampai kepada Allah, apa bedanya dengan kalian yang menggunakan media Jesus Christ untuk sampai kepada Allah? Nanti dibuka dikasih data. Lalu udah gantian One Way. Ya, silakan Pak Cak Lontong. One Way, kalau kamu bawa pikiran logika yang sama, terus kamu bawa logika batu hitam dan kubus hitam itu, apakah bukan penyembahan berhala? Kamu cuma melihat patung Yesus itu berhala. Islam tidak pernah menyembah Bentar dulu. Kalau kamu berlogika, apakah kamu mengimani Tuhan yang mengutus dirinya sendiri? Kamu jangan ngomong-ngomong logika sama saya. One Way. Apakah konsep ketuhananmu masuk logika? Nah, kan nggak ada kualitasnya, Buti. Udah, Buti. Nah, ini kita baca nih. Apa namanya? Ya, apa? Oke, lanjut. Kita buka itu sumber datanya invalid, data-data invalid kayak gini kalian ini kan? Datanya nggak diterima. Coba iyalah invalid. dalil, apa itu data abal-abal?
Data itu tunjukin dalilmu, Wikipedia. One Way. Gimana mungkin saya masih terima tunjukin data dalilmu, tunjukin abal-abal. dalilmu. Iya, tunjukin dalilnya gitu loh. Kalau Bukan- cuma dia hanya bukan berkoar-koar bukan sampai ini dalil. buat apa? Coba Tunjukin dalilmu. pertama kali klik Amr bin Luhai di Google, share di sini siapa Amr bin Luhai. Itu data-data invalid. Ya itu mana? Kamu tunjukin dong. Kalau kita mau Enggak, bicara data-data dalil, aku nggak HP-ku nggak ada speaknya buat saya screen jujur kalau di Zoom berani aku. Ini tunjukkan gimana saya screennya saya nggak ini karena ya jujur aku bilang kalau aku screennya tidak bisa Gini, saya ikutin logika kamu One Way. Saya ikutin logika ya kamu. udah. Saya ikutin logika kamu. Kalau kamu katakan itu adalah patung Yesus, patung apa yang disembah, saya ikutin logika kamu. Terus patung batu hitam itu, kubus hitam yang kalian kitari, yang kalian cium-cium itu. Batu hitam? Siapa yang menyembah Ka'bah? Tidak ada umat Islam menyembah Ka'bah. Itulah saya bilang. Otak kalian tidak nyampe. Kalian mempraktekannya tetapi menyangkalinya. Semua orang ada umat Islam menyembah Ka'bah. Orang-orang yang suka menyangkal ini ya. Gini. Terus kalian cium-cium itu buat apa? Masyarakat. Gak ada umat Islam menyembah manusia pun gak mau umat Islam itu. Gini logika. Menyembah manusia aja gak mau. Kok manusia disembah gitu loh. Gini, saya ikut logika. Kan saya katakan tadi, saya ikutin logika kamu. Kamu manusia yang berlogika, mustahil kamu mengimani konsep ketuhanan yang gak sesuai logika kamu. Karena kamu suka berasumsi, saya lawan dengan asumsi gitu. Kamu nggak ada bawa dalil gitu loh. Debat kok nggak bawa dalil. Nah, kalau kamu yang berlogika nggak mungkin kamu mengamini konsep ketuhanan yang nggak masuk logika gitu loh. Iya. Ngomong logika, ketawa saya pengen Tuhan mengutus dirinya sendiri. Tuhan ada pribadi. Satu hal 100% manusia, 100% Tuhan. Itu kan di luar logika semua gitu loh. Jangan ngomong-ngomong logika sama saya. Sebentar. Kalau nggak mau diatur, saya pakai timer aja, Bu. Pakai timer aja, 2 menit, saya 3 menit. One Way, kita hadapi mereka kafir ini, One Way, kita hadapi kafir ini. Pakai timer. Iya. Saya gini, dari 3 menit mulai, awalnya. ntar sebentar selesai di 206. Ya. Jadi saya ikutin cara nalar, cara pikirannya One Way dan teman-teman RP 06. Kau baca Yesaya 6 ayat 7. Nalar, nanti saya turunin Pak Nalar kalau berisik. Turunin di backstage aja dulu Bu kalau nggak bisa diatur itu. Sabar Pak, ya. Jadi saya ikuti cara berlogika, cara nalarnya One Way dan teman-teman yang di sebelah. Katanya tadi kan dari awal kita menyembah patung Yesus dan sebagainya. Saya ikutin nalarmu. Terus kalau kalian menyembah batu hitam, datang ke sana capek-capek hanya untuk menciumnya, hanya untuk memegangnya, dan kalian mutar-mutar yang kotak hitam itu. Nalarnya di mana One Way? Kan gitu aja gitu loh, simple aja loh gitu. Kita lihat aja, kalian mencium batu hitam itu buat apa kalian cium? Kalian bayar berapa puluhan juta tuh hanya untuk mencium batu hitam. Terus kalian mutar-mutar di kotak hitam itu, kalian bilang kalian bukan penyembah berhala. Tapi buat apa? Apa ritual yang udah habis waktunya 3 menit, udah. Tadi dari 2:02, udah 2:05. Iya kan? Ya, siapa dulu Pak Friday School ini siapa ya? Malam Pak Friday School. Malam Kristen, saya Shalom. Iya, Shalom, iya. Oke. Ya, ini tadi Pak karena Dr. kamu Nalar. suka Sebentar, kamu itu. One Way, kamu kasih kesempatan dengan Dokter Nalar dulu mau ngomong, ya. Nggak, oke gini ya. Coba buka ya saya bentar dulu, 1,5 menit saja. Ributan ya. Enggak, gini One Way, suruh mereka buka ya saya 6 ayat 7. Coba buka sama mereka. Berani nggak buka? Loh, itu ayat kami apa urusannya, Pak? Ya saya 67 coba buka, Bu. Ya saya 6 ayat 7, sebentar ya, saya buka ya. Coba buka. Ya, batu apa yang susah? Yang kalian cium itu. Ya saya 6 ayat 7. 6 ayat 7. Ya, coba buka. Ya, kamu pasti cocokologi. Kok cocokologi? Lah iyalah. Udah bacakan aja jangan banyak ini. Saya pasal 6 ayat 7 bacakan.
Ayo nggak bisa, berangkat, ulang-ulang. ayo gini, ayo Coba berangkat baca jual aja, Pak. tanah, Tunggu dulu. jual Nggak Udah bisa, itu ya, waktunya bentar. kamu, jual tanah, waktunya kami, gini, jual ya. tanah, Gini ya, jual lontong ya, tanahmu, ya. Coba jual baca tanahmu, ya, jual saya. rumahmu, sama cium ayat batu. 7. Ini kan Ayo sangat cium batu, Coba, cium batu, cium batu, coba ayo baca cium di batu, Yesaya rame-rame 6 cium ayat batu. 7. Jangan kejang-kejang Bentar dulu, nih lagi Lontong. dibuka, Pak. Lagi itu. Enggak itu. Coba Jadi gini kita ya, bacakan. Cannot connect umat Islam ini database-nya tidak lagi nggak ada. menyembah Ka'bah, ya. Kalau Kalian Bentar, menggunakan nyembah bentar. logika, tulisan, apakah konsep kalian kekuatan nyembah kalian itu tulisan masih lafaz logika? Allah, Hah? Gini Apakah loh, konsep kalian itu tulisan konsep di kekuatan figura kalian masih terus logika? disembah. Enggak. One way. Kalian, Kita hajar gini, aja pakai ayatnya. Coba baca. kalian, Coba gini, buka ya, saya kalian, pasal Yesaya 6 7. ayat 7. Buka Ya, ya, saya saya buka Buti. pakai HP. Ini gimana Bentar, kamu diam kalau dulu. robot gini, Buti? Ini waktu Bentar, kami diam yang dulu. ada terhalang loh. Diam dulu ya. Yesaya berapa? Hah? 6 ayat 7. Pasal 6 ayat 7 bukakan. Ini Kalau menggunakan nggak bisa dalil, di waktu di stop ya. komputer. Waktu Ya, di stop ya bentar, diam. menggunakan dalil nih. Ya, Yesaya 6 6 7 coba. ayat 7. Ya, 6 ayat 7. Tulisan dikasih figura Ia disembah. menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat ia telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapuskan dan dosamu telah diampuni. Nah, masalahnya apa? Itu apa tuh? Loh, ini kan di atasnya apa emang ngomongnya apa? Apa tuh? Yang Apa mengampuni Tuhan, yang mengampuni mengampuni Tuhan dosa itu betul berarti pakai Tuhan. alat. Nah, itu kan yang mengampuni mencium, Tuhan pakai alat. langsung Pret. dosanya diampuni, Putih. mencium apa Ya. itu? Putih, Pret. mencium apa? Kok beda ini konteksnya? Nah, itu mencium apa itu? Mencium apa? Ini Itu kan konteksnya dosanya karena diampuni. Yesaya mengaku tidak bisa Wah, bicara kan, lalu dicampur sama disentuh kitabnya dengan sendiri batu, tetapi lagi. dosanya sudah diampuni. Itu adalah Tuhan yang mengampuni, bukannya batu Kenapa itu. kitabnya Ya. sendiri lagi? One way. Dia nggak berani share screen sini one way. Coba Nenek share mau screen. nggak berani, Dia nggak tahu bisa. juga. Coba share screen-nya. Coba saya screen dong. Saya nggak bisa saya screen Nenek, di nggak berani. nyebutnya. Buti, Ya. jurus mereka ini kan cuma hanya mengoplos ayat yang Iya. mereka Udah pelintir. waktu kami itu kamu diem aja. Saya screen Bukti, saya screen. Gini loh, Cocok mulu gini. Nih, ayat Udah sebelumnya. jelas. Kan? Ya. dari Kalau ayat kenalannya malah di Baca itu ayat koknya main kayak sebelumnya. gitu dong. Udah Ya, dengerin jelas. nih ya, dengar nih ya. Saya baca ayatnya ya. Kamu Baca nggak ayat ngerti sebelumnya. apa-apa, kok tahu ayat orang nih ya. Dalam Ayat tahun 6 ayat matinya 1 Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta. Nah, ini ada Tuhan nih ya, bukannya ada batu di situ, ada Tuhan yang mengampuni Melihat dosa itu, Bu, ya? Tuhannya, ya. Itu Yang melihat Bu tinggi, ya. iya melihat Tuhan Udah ada saya Tuhan. screen Nah, aja kapan ayatnya, awal saya Tuhan ada screen, batu. ayatnya saya screen. Gak bisa Kapan nih always ya. bisa dilihat? Coba nih ya Alkitab Sabda sebentar. Kapan Tadi nggak always bisa. bisa Coba dilihat? saya screen lah biar jelas semua kebaca Oh, semua. Tuhan Saya screen. cannot connect to database. Iya, Please baca hit ayat sebelumnya. refresh to try again. Coba saya ulang lagi Udahlah. ya. Jadi gini ya. Islam itu Coba. tidak menyembah Tuhan, Tuhan. jangan sama-sama Dengar. lain. Oh, Itu aku juga belum kalian ngomong nggak dari ngerti itu tadi. apa ininya. Cocomologi kalimu itu. Cocomologi. Buti, Buset, di mute apa? dulu. Di Aku mute mau dulu nih. ngomong, aku mau Mereka. ngomong bentar. Gini, di mute dulu aja, Hmm? Bu Uti. Di mute Ya, dulu. ya, ya. Karena mereka Oh, kok kamu terlalu ngatur-ngatur Buti? Emang Di- ini kamu? Di Kok mute dulu. Di ngatur-ngatur mute gitu? dulu, Buti Buti. jangan mau diatur lah. Gini, karena mereka ini terlalu memaksakan Nggak lihat konteks. memaksakan kebotolan mereka itu yang mencium batu, yang Yang tuh kan mengitari kata-kata batu. hujater, gak ada Itu ini nggak ada adalah- ilmunya, Buti. Bukan Masa orang ilmu. kayak gini disuruh debat sama saya, Buti nggak ada ilmunya, nonsen gitu. Saya yang lain lah. Ya Kalian, kamu yang nggak ada kalian udah jual, ilmunya. kalian Ini menjual tadi harta asumsi benda. aja. Kalian jual Enggak, harta enggak, benda enggak hanya ada untuk ilmunya, pergi Buti. mencium Malas, batu. Aku malas, Buti. Sama yang nggak ada Kamu ilmunya tuh tuh malas. logi. Banyak Menurunkan Buti. mahkamah aja gitu. Diatur Enggak, aku nggak ada ilmunya, nggak ada One ilmunya way. tuh. Nih, saya kasih Yang kamu lain waktu ada. 2 menit, One way. Kamu sampai 12. Ya, Bukan, silakan. Buti itu nggak ada yang lain sabar. ilmunya. Masa saya diskusi sama orang yang nggak berilmu? Gitu loh. Nggak mau, aku nggak ada ilmunya. Saya cari yang lain aja yang benar-benar diskusi santun. Ya sudah, Ilmunya tutup ada aja. ya. Kami mau tutup. Yang menggunakan, Kalau nggak ada ya. Berarti nggak ada ya yang punya ilmu di sini ya. Yang bisa menggunakan dalil-dalil dalam Ya, diskusi. Kamu nggak cuma ada Nggak ada ya. yang ngomel pintar doang. kamu. Apa mau dibahas? Iyain aja Ngomel yang doang. yang pintar. Saya menanggapi loh orang. Masa nggak ada ilmunya gitu suruh diskusi sama Ini, saya. Kalau dalil One way kok batunya Hajar selain Aswad itu, dicium dengar dilemparin dulu, batu. Dengar dulu. Silakan. Itu kenapa dilemparin batu? Batu kok dilempar batu? Jawab aja, jangan one way. Hanya nyerang-nyerang baca nggak ada ilmu. Jawab aja kalau salah. One way. Iya, jawab aja. Iya, Saya hanya menanggapi orang yang berilmu, yang disantun, berilmu, itu ya, tadi yang yang ketika tentang berdiskusi menggunakan dalil-dalil gitu.
Ayo, mana silakan saya tunggu nih. Kalau nggak ada ya gimana gitu. Baca 4230. Baca itu. Musnad Ahmad. Apa nih yang salah? Coba kamu bacakan apa yang salah? Apa yang salah? Nggak ada yang masa ada satu room ini nggak ada ilmunya gimana? Nggak ada. Gini. Takut ya. Cium batu itu nggak salah gitu loh. Cium batu itu menurut mereka nggak salah. Cium batu itu normal. Enggak. Coba buka aja saya 67 kan sekali di sini. Saya sekali di sini ayatnya. Cium batu normal lalu dilemparin batunya pakai batu lagi. Enggak. Coba share screen ayatnya di sini. Saya lempar batu. Udah, kamu yang nggak ngerti konteksnya. Itu Tuhan yang menghapus dosanya. Ada Tuhan di atasnya, makanya baca. Jangan. Bukannya batu itu. Original teksnya di situ. Boti. Original teksnya di situ batu bara, batu hitam di situ tuh. Iya, tetapi di atasnya tuh dalam tahun matinya Raja Uzia aku melihat Tuhan duduk di atas bara di situ. Tapi batu ayatnya nih. Saya bacain ayatnya ya. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan batu meteor punya Thanos dan menjulang turunin dulu Buti, turunin mereka dulu. Jadi Buti bisa jelaskannya dengan jelas. Turunin aja mereka ini yang. Kenapa takut dengan saya? Bukan takut. Ya. Ya, sebentar nih saya bacain ya. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru kepada seorang katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Nah itu ada Tuhannya di situ. Ya bukan batu yang dicium-cium, mana Tuhannya. Judul perikopnya batu hitam, judul perikopnya batu hitam itu. Judul perikopnya kenapa? Dibilangin judul perikopnya batu hitam. Nah ini ya. Lalu kataku, celakalah aku binasa sebab aku ini seorang yang najis bibir. Nah itu, dia jadi bibirnya bacain dong, oleh Allah lewat apa dong? Memahami Alkitab itu satu perikop. Si Wan ini nggak sopan. Perikopnya apa kok Perikopnya ada batu, goblok. Buti turunin dulu. Mereka ini cuma hanya modal ngeyel. Sudah bermain. Perikopnya apa gitu. Mute aja ya. Nih ya teman-teman ya. Ya, lalu kataku, celakalah aku binasa sebab aku ini seorang yang najis bibir dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam. Dan ada Tuhannya. Tuhan karena dia mengatakan dia najis bibir, makanya bibirnya itu dibersihkan lewat batu itu ya. Tetapi yang membersihkannya adalah Tuhan di situ. Bukan sama dengan cium-cium batu nyerap dosa, beda ya. Tapi seorang daripada serafin itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sampit dari atas mesbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat ia telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Siapa tuh yang ngomong? Tuhan. Bukannya batu yang mengampuni. Kalau batu ya batunya yang ngomong. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, pret. Oke, itu Tuhan yang ini. Buti. Ya udah nggak tahu apa-apa juga. Buti. Ya. Bukan Buti, kenapa? Ini dulu Buti, kita baca ya. Gini. Kita baca ganti-gantian biar saya yang ganti-gantian. Bentar dulu. Jangan Anda aja yang ngomong. Dengar dulu. Itu yang terbang Umar. Enggak, kita berbicara tentang Umar. Umar itu adalah Buti yang tertib dong, yang tertib. Pakai timer. Diam dulu. Yang tertib pakai timer. Tadi. Jadi 2 menit buat itu calon tong 217 ya silakan. Ya. Jadi Umar aja yang bersama-sama dengan Nabi, dia aja bisa pakai nalar. Dia bilang aja nggak buat apa keuntungannya cium batu. Cuma karena dia mengikuti sang Nabi, dia ikuti. Tapi logikanya sudah mengatakan cium batu tuh nggak ada untungnya. Ini Umar loh yang berkata. Cuma dia mengikuti itu karena Nabi melakukannya. Jadi nggak tahu nih logika siapa yang lebih bagus, Umar atau yang Nabi Muhammad. Tapi kalau secara manusia, Umar ini adalah mewakili sejarah logika manusia yang normal. Cuma manusia yang nggak normal yang mau mencium batu dan mengaku batu bisa mengampuni dosa.
Dan ini dilakukan oleh kaum-kaum sebelah sampai mau jual Iya, harta, jual ada yang rumah cium batu segalanya. hitam dalam Yesaya 67 penghapus dosa. Iya, dan dalam dia Yesaya itu menghapus dosa ada Tuhan di situ. Yesaya kali ngawur ini lo goit. Yesaya 67. Tuhan yang menghapus dosa, bukan sebelumnya. ya Serapim itu yang terbang, serapim itu yang terbang, bukan dijumpainya serapim itu. Paham nggak kau? Kenapa takut? Kenapa ketakutan? Kenapa ketakutan? Serapim itu yang terbang. Baca itu. Mazmur 18 ayat 2 coba baca. Mazmur 18 ayat 2 coba baca. Oke. Ini diskusinya bisa tertib nggak? Diskusinya bisa tertib nggak? Goin gantian lu tunjukin. Dasar diskusinya ini tunjukin ayatnya. Mazmur 18 diskusinya saya tanya bisa tertib nggak? Ini waktu saya 2 menit ya kalau ngomong ya. Oke, saya bantah itu Cak Lontong itu ya. Dalil tawaf itu ada dalam surat Al-Imran ayat ke-97. Dengar waktu saya 2 menit ya. Jadi umat Islam ini tidak menyembah Ka'bah. Kenapa mengelilingi melakukan tawaf? Karena ada perintahnya. Gitu ya. Jadi kenapa umat Islam ini tidak menyembah Ka'bah? Karena hanya menjalankan yang Allah wahyukan, dalilnya surat Al-Imran ayat ke-97. Terus buat apa kamu jadi cium? Sekali lagi, buat apa kamu cium tuh batu? Buat apa kamu cium tuh batu? Nah ini ya kan, saya tuh mencari lawan diskusi yang intelek, yang pintar. Ajaran setan boleh bermain nih, ajaran setan bermain nih, ajaran kasih katanya. Makanya ya kalau menggunakan nalar, apakah mungkin gitu loh Tuhan mengimani sesuatu konsep keimanan yang tidak memasuki nalar? Jangan bilang nalar sama saya. Tanyakan saja kepada anak konsep keimananmu tuh masuk nalar apa enggak? Terus cium batu tuh nalar, cium batu tuh nalar. Kamu tuh cium batu nalar. Apa yang Allah perintahkan bukan berarti Tuhan itu ada di Ka'bah, tidak. Tuhan mustahil terjebak dalam ruang dan waktu. Umat Islam hanya menjalankan apa yang terus cium batu itu nalar. Menurut kalian cium batu itu nalar. Islam itu punya kiblatnya masing-masing gitu loh. Emangnya kalian nggak punya kiblat? Kasihan deh lu. Hikmahnya tambah persatuan. Silakan. Coba buka Mazmur 18 ayat 2. Siapa yang lagu batu? Nah, bacakan aja bro. Bacakan. Jadi lu percaya ayat bisa ya? Bacakan. Surah 48 ayat 2 sampai 3. Ya, cium batu itu nalar. Cium batu itu nalar bagi manusia yang berlogika seperti Umar. Umar aja nggak mau cium tuh batu. Kalau nggak ditunjukin oleh Nabi. Saya kira penjelasan saya sudah jelas tadi ya. Umat Islam itu hanya menjalankan apa yang diperintahkan Allah, dalilnya surat dalil tawaf itu dalam surat Al-Imran ayat 97. Terus kalau cium batu jadi bukan berarti Allah kamu ikutin. Jadi kamu ikutin gitu loh. Untuk cium batu itu kamu ikutin. Enggak, cium batu itu kamu ikutin. Nalarnya gitu. Itu kan perintah ke Tuhan. Sekali lagi Tuhan umat Islam bukan Ka'bah. Tuhan mustahil bisa dilihat, mustahil bisa didengar. Ya, emangnya kalian yang menuhankan manusia yang bisa nggak usah melebar, cium batu itu nalar kalian, cium batu. Nalar sama saya, Trinitas masih mendingan onnes. Orang sholat itu hadap kemana Pak? Kalian yang masuk nalar hanya yang saksi Yenova, Unitarian saja yang sesuai dengan nalar. Onnes tidak, Unitarian tidak. Lebih bagus Triteos jujur, Tuhan kami 3, keluarga Tuhan kita lebih jujur. Jangan 3 Tuhan ngaku 1 gitu loh. Saya lebih menghargai Onnes. Cium batu. Kita bicara cium batu. Cium batu yang nalar kalian. Cium batu. Cium batu itu adalah nalar kalian. Cium batu bisa menghapus dosa. Satu hakikat. Gitu loh. Saya lebih menghargai Onnes daripada kalian gitu loh. Onnes itu jujur, apakah Yesus Kristus ada? Iya, Onnes kalian batu hitam, gitu loh. Kalau nggak kita selesaikan aja. Katanya sehakikat, tapi Yesus anak Allah. Gimana masuk nalar? Enggak. Ini dulu kan batu hitam. Ngomong logika sama saya ya. Ya, jangan ngomong logika sama saya karena saya orang yang logika, saya orang rasionalis ya. One way. Ajarin tentang batu hitam dong. Iya, Yesaya 67 baca Verbi School. Nah, itu baca Yesaya tuh. Lo Legion, kita mau percaya Alkitab ya. Yesaya 6 itu enggak ada batu hitam, bro. Baca Alkitab itu perikopnya tentang batu hitam perikopnya.
baca satu muslim isinya tentang amin itu diajari gimana mau diskusi sama saya Mana yang mau didengar ini? Mau saya kalian baca Alkitab itu belum benar. Baca Alkitab itu lihat dulu perikopnya tentang apa, lalu pahami keseluruhan perikopnya, belum jangan dulu lari ke konteks. Itu aja kalian diajari diskusi sama saya. Sekalipun kau. Ini otot kesurupan nih, otot kesurupan ini. Roh Kudusnya udah bermain. Roh Kudus sudah bermain nih. Berani nggak baca? Boti, kalau begini Anda masuk, saya giniin. Anda kalau masuk ke Zoom Islam, saya hajar juga nih. Anda kalau Boti begini, Boti, Anda masuk ke Zoom Islam, saya hajar Anda. Kenapa dihajar? Saya salah apa? Kalau kamu percaya ayat Alkitab ya? Ngancam nih. Ngancam ya, mau dilempar batu ya? Iya, saya ayat 2 sampai 3, Bu. Semua ya. Nah, saya tutupin semua. Sebentar, saya mau ngomong dulu ya. Sebentar, saya mau ngomong. Ya, ini room saya. Ya, ribut-ribut begini saya nggak ini. Jadi kalau ya, kita tolong hargai kami yang masuk di sini. Kita debat baik-baik. Ini kalau aja yang masuk. Ya, saya turunin aja, maaf ya. Jangan ribut kali, motong-motong. Bodoh kali kau. Iya. Jadi gini, 2 lawan 2 aja ya, supaya adil. 2 lawan 2 saya turunin aja ya, Pak Friday. Ya, Bu. Kalau mau diribut, oke, saya layani. Kami layani, ya, tapi jangan kayak orang Kudus begitu. Pak Willy Sinurat ini. Jangan ribut kali kau. Dengar dulu. Bodoh. Dengar dulu, ntar ya. Kita turunin dulu siapa nih yang itu ya, Pak Renegade turun ya. Turun aja, Bu. Ya. Ya. Pak Frans turun aja. Ya. Ya, di situ ada Pak Willy juga turun ya. Nah, ini jadi Muhammad Rajanya siapa tadi? Pak Willy turun. Putih, tolong nama-nama yang begitu, tolong dibuang. Anda kalau ingin dihargai di Zoom Islam, tolong hargailah kami di sini. Kenapa? Bot itu sebetulnya, bot itu gini loh, bot itu enak kayak gini loh sebetulnya ya. Ini bot ini orang-orang di live chat yang debat-debat di live chat dinaikin ya kayak gini gitu loh. Jadi menurunkan kualitas room bot sendiri gitu loh. Kalau cari pendapat kayak Wahyu Ilahi kita bagus. Udah jangan menyerang fisik terus. Udah kalau mau bicara, ini ada Pak Gamet siap. Masukkan sini Wahyu Ilahi. Ini ada Pak Wahyu Ilahi, ada Pak Calontong. Udah mau bicara nggak? Kalau nggak saya selesai nih. Selesai saya udah capek. Enggak, ini menurunkan kualitas romboti sendiri loh kayak gini. Tumben gitu. Enggak, saya kualitas saya enggak itu. Orang udah tahu saya. One way. Kita tampilkan. Ya udah jadi gimana? Mau terus atau saya tutup nih? Terus Anda akan menuduh kami Tuhan batu. Tolong buka Mazmur 18 ayat 2. Berani nggak buka? Saya batuku nih, saya bukain. Buti. Nggak usah Buti. Nggak usah Buti. Kita baca. Gini Buti. Biar lebih adil. Anda jangan asumsi. Anda mengatakan kami itu udah mau dijawab ya diem dong Pak Legoin gimana? Saya jawab dulu. Kau bisa nggak diam? Pak Legoin. Jadi Buti nggak usah buka. Jadi gini, Buti nggak usah dibuka. Kenapa gini? Logika mereka. Nggak usah dibuka. Nggak boleh dibuka ini. Kamu diam dulu, Pak Legoin. Diam dulu. Saya ingin menjawab. Buang aja tuh. Sepertinya ketakutan itu. Takut. Bukan gini, Buti. Gini. Takut. Tolol. Bodoh. Kamu diam dulu. Kalau Anda begini, saya nanti ada di tempat Aditya nanti. Diam dulu kau. Gini, kamu dengar jawaban saya dulu. Kamu mau bawa Yeremia. Saya bacakan. Saya nggak mau dibacakan. Biar kita adil. Ya Tuhan, Bukit Batuku. Saya mau ayatnya di share screen, bukan sebentar dibacakan. dong, ngoceh melulu. Siapa orang ngomongnya, Pak Legoin? Ya Tuhan, Bukit Batuku, kubu pertahananku, penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung. Nah itu tempat aku berlindung. Allah itu bagai gunung batu. Perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, ya bukan cuma gunung batu, kota benteng, tempat berlindung. Itu bukan batunya, Tuhan bukan batu seperti batu hajar aswad. Beda. Legion sama Legion aja nih, satu-satu terbungkam semua, saya nyimak aja ya. Gunung batu itu artinya tempat berlindung, Pak. Itu tergantung pada masa dulu. Kita baca sama itu nggak nyambung, Pak, nggak nyambung. Gini Bukti, diamin dulu, kita gantian ngomong. Ya. Saya coba menjawab yang
analogi legion ini. Dia mau bawa Yesaya, Yeremia, apapun itu. Kita pakai logika, apapun yang Yeremia sampaikan, Yesaya sampaikan, meskipun kalian katakan itu tidak benar atau apa, tapi tidak membenarkan kalian telah menyembah batu. Ayatnya mana? Dengar dulu Legion, kalian itu sudah menjual tanah sebagainya, kalian sampai siapa yang jual tanah? Kalian hanya untuk cuma, dengar dulu. Siapa Legion. yang jual tanah? Diamin dulu, Bu. Diam dulu. Siapa yang jual tanah? Diam dulu. Itu Uti. kalau naik Jadi haji itu gini, ngapain? jadi jawaban Pakai uang apa kita enggak? Bu Uti, jawaban kami, apapun kitab kami yang kalian mau bawa itu tidak bisa membenarkan bahwasannya kalian menyembah batu, mencium batu. Mana ayatnya kan disebut batu? Musnad Ahmad gini. 4230. Enggak Diam usah. dulu, Mana ayatnya kan disebut batu? Legion. Musnad Ahmad. Saya tanya, 230. tolong tampilkan ayatnya mana dalam tunjukkan dalam dulu, Al-Quran. Legion, Allah itu batu. Legion, Mana ayatnya? Ampat Legion. Saya maunya dalam Kasih sama dia, Al-Quran. Mas. Saya Legion. maunya dalam Ahmad, ayat berapa? Al-Quran. Mana dalam Ampat Gini, gini, Al-Quran nggak apa-apa Bu Uti, nggak kami perlu, sembah. itu Bu Uti. Enggak perlu. Bu Uti. Anda cak lontong, Anda Nggak perlu, diskusi kalau Dengar dulu, Legion. memakai Dengar dulu. Iya, biar dia memakai realitas. asumsi. Ini Saya realitasnya, bawakan ayat. realitasnya. Nah, Dengar dulu, mute dulu Bu Uti. Realitasnya, mute? Takut sama saya. kaum kalian Oh, sampai saat kalau ini ngomong tanpa dalil itu namanya jauh-jauh. dongo. Kalau Bu, ngomong Bu Uti, tanpa di- dalil di- itu dulu, namanya gantian, dongo, pandir namanya. Dipakai Saya pakein timer aja Bu Uti. pakai si dalil. tolol ini nggak bisa diam. Aduh. Kalau mau debat diskusi Pakai itu pakai bawakan dalil, timer aja jangan Bu Uti. Jadi cuma- kita bisa gantian. jangan bawa Timer lah. Gimana timer ya? aja, Bu Uti. Ini Iya. Pak ini Timer aja. Legoin ini Legion ya, Legion aja. Itu ini dong 2 menit ya. Ya, kasih dia silakan dulu Pak lah. Legion. Kasih dia dulu aja ngomong. Ya, Ya, Legoin oke. silakan 2 menit. Saya minta dalilnya 229. mana ayatnya dalam Al-Quran Allah itu batu. Dari tadi Anda ngomong cuma asumsi. Dalam Bible saya tampilkan kalau Tuhan Anda itu gunung batu. Yesaya 67. Itu yang menghapus dosa itu batu. Dalam Mazmur 18:2 itu memang Allah gunung batu. Makanya saya minta mana ayatnya dalam Al-Quran Allah itu batu. Anda bawakan hadis-hadis. Saya minta dalam Al-Quran. Kalau Anda berdiskusi tanpa ada dalil, namanya dongo, pandir. Buat apa saya diskusi dengan orang pandir, dengan dongo? Iya, begini Pak ya, saya bicara sekarang ya, saya jawab Tunggu ya. dulu. Ke waktu saya sekarang. Kau takut kau? Tunggu dulu. Makanya saya, ini namanya Muhammad Raja Jin ini. Katanya, inilah agama kasih yang menghujat. Ini kita berempat Misadasa, jangan naik-naikin dulu Misadasa. Inilah agama yang hujat. Tulus diturunin Willy, ya kita berempat dulu Misadasa ini. Ya, Willy Sinurat, Tulus diturun dulu ya. Kita berempat aja biar enggak ini. Ya, nanti ya sebentar. Saya minta ayatnya jangan cuma keluar-keluar. Oh, kami sudah menjual tanah untuk menyembah. Itu dalam Al-Quran ada ajaran perintah haji berhaji itu mencium hajar al-aswad itu sunnah. Anda tahu nggak sunnah? Apa sunnah itu? Sunnah itu dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Dalam ajaran dalam berhaji. Nah, sekarang Pak Cah Lontong, maaf. Ya, silakan Pak. Pak Cah Lontong. Ya, sekarang waktunya Pak Cah Lontong. Gantian ya. Jadi secara realitas kita ngomong realitas ya, semua teman-teman. Realitasnya ini pergi haji untuk mencium hajar aswad itu adalah bagian daripada pilar mereka. Pilar mereka itu sudah jelas. Jadi mereka rela untuk menjual harta segalanya untuk pergi ke sana, mencium batu mengelilingi Ka'bah. Tapi mereka tetap tidak mengaku, mereka tidak menyembah berhala. Tapi secara realitas kan mereka mencium batu hitam itu. Kalau tidak ada mudarat, kalau tidak ada tujuan ya buat apa batu hitam itu dicium. Tapi mereka berkoar-koar, kami bukan penyembah ini. Tapi realitasnya, kenyataannya yang bisa dilihat, mereka ini penyembah pagan. Batu aja mau dicium-cium, buat apa? Yang mengorbankan uang yang puluhan juta, yang harusnya bisa menghidupi keluarga yang lebih makmur dan sebagainya. Mereka rela untuk ke sana menjalankan pilar mereka, yaitu pilar yang 5 itu tadi. Untuk ke sana ngelilingin
kotak hitam sambil mencium batu hitam itu. Umar aja sudah jelas-jelas kok mengatakan. Umar aja yang bersama-sama dengan Nabi di sampingnya sudah mengatakan, apa untungnya cium batu hitam ini? Kalau asumsi, maaf, saya nggak ladeni. Nggak, diamin dulu. Kalau saya belum selesai. Kalau cuma asumsi, saya nggak ladeni. Ini realitas. Ini debat realitas. Kalau Tom, Anda kalau masuk ke panitia, saya terserah ini Anda. saya mau dalil. Kalau Anda debat terciri begini tanpa dalil, ini namanya anak-anak kami di umat Islam melakukan haji itu ada syaratnya bagi orang yang mampu untuk pergi, mampu untuk ditinggalkan. Terus buat apa kalian cium batu hitam? Siapa yang cium? Tujuan kalian cium batu hitam buat apa? Nggak dicium juga nggak masalah. Nggak ada keharusan. Terus? Jadi fitnah Anda itu makanya tadi saya minta. Bukan mana fitnah. Ayat Ini bukan fitnah. Kalian ke sana tujuannya untuk ngitarin kotak hitam sama nyium batu hitam. Udah jelas kok. Gak usah kamu tipu diri kamu sendiri. Jangan debat kusir, dengar. Kasih waktu, jangan debat kusir ya. Iya, nggak usah kalian tipu diri kalian sendiri. Diam. Jangan debat kusir. Kalian di sini kan kasih pelajaran sama yang menonton gitu loh, pelajaran teologi. Jangan debat kusir. Ya, kalau diskusi coba menggunakan dalil. Ini masalah teologi loh, bukan ngerumpi loh. Ini coba dari Legion kasih dalil, dari Cak Lontong kasih dalil gitu. Bu, kalau nggak ada teologi kok asumsi gitu loh. Pakai dalil coba ya, yang tertib jangan debat kusir ya. Tadi yang saya bilang tadi. Ya. Musnad Ahmad 4, iya, 2, 30. dalam Musnad Ahmad juga itu rukun Yamani, sunnah Yamani. Iya, kita baca dulu. Kita baca dulu, takut kau ya, baca. Kalau dalam silakan bawa enggak ada di situ. Dulu. Ahmad. Silakan bawakan ke sini. Karena dia minta apa dalil? Miss Hadasa yang nggak mental-mental. Saya susah sekali dari tadi itu aja susah. Miss Hadasa begini. Ada nggak Miss Hadasa? Diam dulu kau. Begini. Saya kalau debat dengan kelas diam dulu kau. Begini, yang mengatakan kalau kami menyembah Hajar Aswad itu adalah Tuhan bagi kami. Kalau cuma menghapus dosa, dalam Bibel kau tai pun bisa menghapus dosa. Nenekmu enak aja. Keluaran 29:14. Keluaran 29:14. Keluaran 29:14 coba baca. Tai bisa menghapus dosa. Keluaran 29:14 coba baca. Kami pakai dalil 4230. Kalau cuma penghapus dosa, ya. Tunggu. Apa sabar? Kasihan kalian. Dalam Bible, tai pun bisa menghapus dosa. Nah, coba baca bagaimana? 230. Iya, kotoran sapi betul dalam Separ Semot itu ya, betul. Ya. Kotoran sapi bisa menghapus dosa. Nah, ini dalam bukan misalnya salah. Pastikan dulu dong itu dalil keluaran itu, ya. Tunggu. Ya, saya bacakan ya keluarannya. Pinter ini. Pinter banget ini. Oke, saya bacakan ya. Dulu Pak Legion diam dulu. Tadi yang saya dengar Musnad Ahmad berapa? 4230. 4230. Iya. Kan begitu. Ini ya, Pak. 4230. Nah, sekarang kita baca ya. Saya bacakan. Abdullah bin Ubaid bin Umair bahwa ia pernah mendengar bapaknya bertanya kepada Ibnu Umar, kenapa aku tidak melihatmu menyentuh rukun kecuali menyentuh dua rukun ini, Hajar Aswad dan rukun Yamani. Maka Ibnu Umar menjawab, kan sudah dijawab itu dalam Keluaran, dalam Exodus chapter 29. Diam dulu Pak Wanwe. Aduh Pak Wanwe. Kalau nggak bisa diam dikeluarin aja Bu Uti. Jadi kalau nggak bisa diam Bu Uti. Kalau nggak bisa kita tegas aja. Kalau nggak bisa diam keluarin aja Bu Uti. Sudah diturunin maka Ibnu Umar menjawab, jika aku melakukannya itu karena aku telah mendengar Rasulullah pernah menyatakan bahwa dengan ini ya, saya garis bawah, dengan menyentuhnya
akan dapat menghapus kesalahan-kesalahan yang diperbuat. Artinya bahwa Hajar Aswad ini berkuasa menghapus kesalahan-kesalahan. Artinya ini bahwa Hajar Aswad ini mempunyai kekuasaan yang sama setara dengan Allah yang bisa sekarang menghapus coba bukan dosa. Keluaran Paham 29:14. Ini nggak masalah. Coba sekarang Itu Keluaran paham. 29:14. Sekarang sudah paham. Enggak, saya Diam dulu maunya kau. dibuka. Diam dulu, Sekarang diam dulu. sudah Miss paham Adasa, kau. tolong di mute dulu, Bu Asa, biar Jangan ini. memotong dulu. Keluaran 29:14 coba buka. Berani nggak buka? Diam. Bisa nggak Keluaran diam, kau? 29:14 berani nggak buka? Sudah jelas Berarti tadi apa? ayatnya. Sudah jelas Udah, tadi diamin dulu, ayatnya. diamin dulu. Dari apa itu? Hajar Aswad Keluaran itu. 29 ayat 14 coba buka. Sudah jelas. Iya, nggak Coba masalah. tolong dibukakan dong Keluaran pasal 29 dan 14 kasih tolong Coba biar buka. adil dong. Biar Buka adil dong Keluaran buka. pasal 29 dan 14. Coba di situ Enggak, Keluaran tolong dibukakan dong Keluaran pasal 29 dan 14. Itu tadi diminta Saya kok nggak akan ya. Tolong keluarin dibukakan ya. makanya. Sudah paham kau bahwa apa Iya, tadi? salah, nggak Bukan, masalah. bacain dong. Buka 229 Nah itu dia ayat kalau udah 14. paham kau bahwa Keluaran Hajar Aswad 29 mempunyai 14. kuasa. Nah, Enggak, kalian ini nggak berjalan masalah, itu nggak sama masalah. dengan Hajar Aswad. Enggak masalah. Coba buka Keluaran 29:14. Coba buka. Tidak Kalau Anda masalah berani. itu. Tai Hajar Aswad aja bisa menghapus dosa. dosa. Mempunyai kuasa ya. Nggak ada. Saya Itu Coba mereka coba baca gini diamin dulu. Saya jelasin dulu nih. Keluaran 29:14 saya yang jelasin. Jadi Ya. buka ayatnya di sini. Ya, saya udah buka ayatnya Iya, 29:14. Tetapi daging lembu jantan itu kulitnya dan kotorannya harusnya kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Penghapus dosa tai itu Jadi- termasuk kan? Termasuk tai kerbau bisa menghapus dosa. Gini, kamu jangan ngambil dulu. tai. Gini, diamin dulu, Bu Adasa. Tolong di mute dulu. Di mute dulu, Bu Adasa. Tai kerbau Kalau- bisa menghapus dosa. Mereka Itu coba konteksnya apa sih, memframing. Legion? Tahu juga enggak Gini, kamu? diamin dulu, Bu, saya jelasin. Jadi mereka ambil ayat ini kan yang diambil taiknya aja, kotorannya aja. Tapi mereka tidak mengambil ayatnya secara utuh. Tetapi, kan 29 jelas, tetapi daging lembu jantan itu, kulitnya, dan kotorannya. Jadi seluruh kulit lembu jantan itu sebagai korban penghapus dosa itu harus dibakar habis gitu loh, Bu. Jadi Iya. tidak ada yang harus boleh disisain. Tapi kaum kadrun ini cuma ambil kotorannya, terus mereka coba memframing, coba mereka mengatakan kotoran itu adalah penghapus dosa. Tapi mereka tidak ngambil ayat yang utuh. Ayat yang utuh itulah korban penghapus dosa itu daging lembu jantan itu loh. Dagingnya juga harus dibakar habis. Kulitnya juga harus dibakar habis dan kotorannya. Jadi korban penghapus dosa itu tidak boleh ada sisanya, termasuk kotorannya tidak boleh ada sisa. Itulah korban penghapus dosa pada waktu itu. Jadi Iya. mulai daging, kulit, kotoran dan sebagainya itu harus dibakar habis. Buti nanti kalau masuk Jun Muslim jangan ya kalau di kick ya. Kamu diam Oh, jadi dulu, gini, kita Sama jelasin yang yang ngekick? kamu Saya nggak pertanyakan. benar. Kalau ditampilkan ayatnya, Buti ingat ya kalau masuk Jun Muslim jangan marah Siapa kalau di yang mute. ngekick? Siapa yang ngekick? Kamu yang mental orang dibilang ngekick. Enak Siapa aja. yang Kan kok kita begitu? jelasin. Kayak Gini. Buti kok jadi Diam amatiran, dulu, padahal diam profesional. dulu. Kok Saya jadi nggak amatiran? ngekick. Gua nggak Saya gini, ngekick. Jangan mengalihkan tolong pembicaraan dibuka. itu. Uti Jangan mengalihkan Uti pembicaraan. Watimena, coba Bukan dibuka main turunin ayatnya. main Mereka coba turunin gini Jangan- Buti, kita siapa nggak usah coba? Kayak ikutin, yang kita nggak amatiran mau saja ikutin, gitu loh. kita nggak mau Ini ikutin debat- irama debat mereka, antara diamin amatir aja, begini. Buti, diamin aja. Ya sudah, kita ini selesai aja Diamin ya, aja. Pak One Way ya. Ya. Keluar ini. Selesaiin aja Bu, nggak kondusif kok Buti kayak Ya, gitu main kita- turunin main ya. gitu kayak amatir udah. gitu loh. Jangan Ya, lah. udah. Menurunkan Udah, kami mau kredibilitas bicara aja. tentang kami aja ya, maaf. Ya udah. Ya. Nah, udah Nah, turun ini, aja, Pak. turun Jadi udah diamin borusin aja, aja, diamin udah aja. tutup Nggak aja, bisa udah kondisi menahan kayak diri gini kan semuanya, diskusi dah. kayak gini gitu. Ya, udah selesai ya. Nah, Udah nggak usah. Buat bergaulin sama orang amatir ya amatiran jadinya gitu loh. Udah nanti merendah. udah Buti, Ya, udah, turunin ya, aja. udah kita Turunin ini aja, ya. Bu. Ya Tujuan sudah, mana kita, tadi? Bu. jadi But- tai Dah, selesai. Buti, tujuan kita itu bukan mereka yang berdua Abdul yang seperti ini, bukan, tapi pendengar audiens. Kita harus menjelaskan kebenaran itu.
Jadi mereka coba memframing atau mengalihkan masalah yang sebenarnya daripada ayat yang 29:14 di Keluaran ini. Mereka sama kayak nama. Mereka seperti kayak nama. Mereka akan menggunakan ayat, menggunakan kata-kata untuk membelokkan pengertian yang sebenarnya. Sedangkan di sini jelas-jelas dijelaskan korban penebusan dosa itu pada zaman perjanjian lama itu keseluruhan, tidak bisa dibedakan lagi. Mulai dari daging, mulai dari kulit sampai kotorannya juga harus dibakar habis. Iya, yang diambil kotorannya doang ya Pak ya? Iya, kita coba jelaskan, tapi mereka coba masuk untuk mengalihkan jawaban kita, Bu Uti. Jadi kita udah tahu lah tujuan mereka ini. Mereka ini cuma hanya coba memframing dengan bukan ayat aja loh. Kan saya yang tadi kita sore pernah mereka coba menggunakan kata-kata per kata gitu loh. Jadi mereka mengambil kata kotoran. Mereka mengambil kata kotoran ini untuk mengframing seakan-akan kotoran itu adalah penghapus dosa. Iya, padahal itu suruh itu. Gitu ya, Bu ya. Jadi dari awal Pak itu juga begitu kan, Pak kayak nama juga begitu, semua begitu. Jadi tujuan kita kan audiens, pendengar semuanya, bukan mereka dua ini. Mereka dua ini adalah kelompoknya kayak nama, terserah mereka. Kita nggak pusing kalau mereka mau apapun. Tapi di sini ayat ini kalau teman-teman bisa buka, karena kan Alkitab ini kan sekarang sudah bisa online, semuanya bisa baca, semuanya terbuka. Jadi yang dikatakan di ayat ini bukan hanya kotorannya, tapi daging lembu jantan itu. Termasuk daging, termasuk kulit, termasuk kotoran, semuanya. Jadi the whole. Jadi keseluruhan itu harus dibakar habis sebagai korban penebusan penghapus dosa. Jadi ini penjelasan kita kepada mereka. Beda dengan apa yang mereka coba utarakan, penyembahan batu, mencium batu itu adalah sesuatu yang bukan berhala. Kan kita udah tahu bagaimana batu bisa dicium, bisa mengampuni dosa. Terus apa untungnya cium batu? Kalau misalnya kita pakai logika ya, kalau kita manusia berlogika. Coba cium tembok rumahmu. Apakah tembok rumahmu itu bisa mengampuni engkau dari atas kesalahanmu? Kan gitu aja. Ngapain kita harus berkorban dengan jual harta untuk cuma hanya ke sana cium batu hitam, untuk ngelilingi batu hitam. Kita ajak teman-teman untuk berlogika. Kita ajak teman-teman untuk menggunakan nalar. Pakai pikiran jernih. Ngapain kita harus cium batu? Kan bagusan kita cium pencipta kita. Kalau mereka mengajarkan cium pencipta kita itu kan lebih logika daripada mencium batu. Analoginya gitu ya. Kira-kira bukti ya. Jadi apapun yang mereka coba memelintirkan, sudah waktunya kita untuk meluruskan. Mereka mau terima nggak mau terima itu terserah para Abdul. Tapi kebenaran itu tetap harus dinyatakan. Ya. Gitu ya Bu Uti ya. Ya, luar biasa ya. Lalu ini ada Pak, ini saya mau sapa dulu ya, Pak Abu Sufyan. Abu Sufyan ini Pak Abu Subi ya. Abu Sufyan. Dibuka dulu Pak. Ya, Abu Sufyan. Masuk. Ya, selamat malam. Masuk. Ya, Bapak malam, Muslim malam, atau Kristen atau Muslim Pak? Kristen. Kristen. Kayak Pak Abu Subi. Oh ada Pak Garnet ini ya. Iya Pak Garnet. Ya teman-teman kita tutup aja dulu ya. Kita udah selesai ya. Soalnya nggak ada Muslim tapi